Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak mudah kita itu berada di dalam suasana yang baik, suasana yang bagus, suasana yang selamat dunia akhirat. Kita adanya saja di sini itu tidak mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa kumpul, bisa duduk bersama, kita bisa mengisi kegiatan kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semata-mata merupakan nikmat, merupakan hidayah dan taufik yang tidak bisa kita hargakan. Oleh karena itu, sebelum saya memulai, mari kita sama-sama hati kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul di majlis dan masjid yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini menurut rencana cita-cita kita di takmir masjid ini akan rutin melakukan kajian, khususnya kajian yang ditugaskan kepada Abi ini. Abi akan menggunakan dan memakai kitab Dalailul Fadail. Dalailul Fadail. Ya, ini kitab ini memang yang Abi susun sendiri, yang menjadi materi atau kumpulan dalil-dalil fadilah untuk dakwah fisabilillah. Gitu. Akan Nabi mulai dulu. Hadirin rahimakumullah, tuh ada orang, tuh banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak ikut atau yang tidak sholat subuh. Yuk coba kita tanya, Pak, Bapak bisa sholat subuh nggak Pak? Bisa, dia bilang. Bisa. Sholat bisa, bisa. Bapak tahu enggak kalau sholat itu merupakan satu rukun Islam dan tiangnya agama? Tahu saya, nggak usah diajarin, saya juga tahu. Bapak tahu enggak kalau enggak sholat itu kita itu durhaka, maksiat? Tahu. Cara sholat tahu? Tahu. Kenapa enggak sholat? Enggak tahu. Jadi banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak melakukan kebaikan, melanggar ketentuan, melakukan kemaksiatan. Itu ternyata bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak bisa melaksanakan amaliyah kebaikan itu. Yang tidak sholat bukan karena tidak bisa sholat. Yang tidak zikir bukan karena tidak bisa zikir. Yang tidak baca Quran bukan karena dia tidak bisa baca Quran. Maka oleh karena itu, kira-kira metode apa dirimu? Kira-kira pengajaran dan pelajaran apa coba yang harus kita lakukan khusus untuk diri kita kalau kita juga seperti itu, apalagi untuk orang lain. Sekarang ada orang lagi, ini bapak-bapak ini luar biasa kok, rajin amat ini, sholat
aja. Habis subuh juga sholat, habis asar sholat. Masya Allah. Bapak sholat apa nih Pak? Tahajud, duha, tahajud juga. Wih, luar biasa ini. Ada yang begitu, ini rajin bener dia sholatnya itu. Masya Allah. Habis lihat ini ke orang di mobil sholat, di pesawat juga sholat. Sholat apa Pak? Sholat aja katanya. Ada lagi. Ada lagi yang sholatnya Masya Allah, itu sholatnya cepat amat, tuh sholatnya ekspres. Hadirin, jadi ada dua permasalahan dalam hidup kita ini. Ada orang yang bisa tahu tapi susah melakukannya. Ada orang yang hebat melakukannya tapi tidak bisa dan tidak tahu caranya. Nah, makanya kata ulama dalam tabligh, ulama dakwah itu, ilmu untuk memperbaiki kita, memperbaiki umat ini, memperbaiki kegiatan agama ini ada dua. Satu namanya ilmu fadhail, kedua ilmu masail. Ilmu fadhail ini ilmu untuk memotivasi. Ini sebuah iklan nih, PR-nya ini. Kalau kata orang Sundama ini untuk ngabebenjokeun. Gimana supaya kita termotivasi? Kita kasih harapan. Kita kasih informasi kebaikan, keuntungan. Sehingga dia itu bangkit, semangat. Tapi itu nggak cukup. Semangatnya ada, tapi dia tidak punya ilmu masailnya. Itu ada orang yang haji, luar biasa itu. Semangatnya luar biasa, hebat. Tawaf punya Masya Allah luar biasa itu tawaf. Berkali-kali dia tawaf. Saking ada kesempatannya dia ketika tawaf itu, dia doa gitu ya sambil menghadap Ka'bah. Masya Allah. Lagi bapak-bapak kita ini kalau karena menjaga rombongan ibu-ibunya, kemudian dia tawafnya itu dia bikin barisan tawaf. Wah, menjaga ini. Akhirnya jadi tawafnya menghadap Ka'bah. Jalannya jadi minggir. Bapak hadirin rahimakumullah, kan tawaf itu kan harus syaratnya itu harus menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Saking dia semangatnya itu tawaf, tapi karena tanpa ilmunya, pada akhirnya nggak jadi tawafnya. Tuh kan? Jadi hadirin rahimakumullah, ini perlu adanya dua kajian kita itu. Ada ilmu fadhail, ada ilmu masail. Para ulama mengumpamakan kalau ilmu fadhail itu adalah ibaratnya kalau ban motor atau sepeda itu ban belakang. Itu yang menggerakkan itu. Ini kalau ilmu yang ban belakangnya ini gencar, gede, bagus, wah itu nanti jalannya juga cepat. Tapi jangan salah, kalau misalkan ban belakangnya bagus, tapi ban depannya ini jelek, waduh ini bisa terjerumus itu, bisa tersesat, bisa celaka, bisa itu. Jadi tidak semuanya orang-orang yang melaksanakan sholat itu adalah baik. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tidak selamanya orang yang puasa itu dia mendapatkan pahala puasa. Karena kata Nabi, kam min so'imin laisa lahus min siyamihi ilal juwal atas. Tidak selamanya orang yang tahajud itu baik. Banyak disebutkan oleh Nabi orang yang tahajud tidak dapat apa-apa kecuali begadang aja.
Yang haji tidak dapat apa-apa kecuali dia riya saja, sum'ah saja, syaharah saja, sohor saja. Banyak sekali. Nah, maka oleh karena itu kita ini kalau misalkan depannya sekarang bagus, depannya bagus, tapi belakangnya macet, akhirnya nggak jalan-jalan juga. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian ini yang banyak dituduhkan oleh orang-orang ini, katanya kalau dalil-dalil fadhail itu banyak yang dhaif. Dalil-dalil fadhail itu banyak yang dhaif. Hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi ini seorang ahli hadisnya di mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ijma, katanya para ulama, sepakat para ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail. Karena yang paling pokok itu untuk memperbaiki cara dan sebagainya itu adalah dalilnya dalil syar'i. Nah, dalil syariat. Jadi dalil masail. Kalau masail iya benar. Betul. Tapi kalau fadhail itu kan namanya motivasi, Pak. Contoh misalkan begini, contoh. Misalkan Allah mengatakan perbanyaklah oleh kamu zikir kepada Allah. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, sekarang memperbanyak zikir itu kayak apa zikir itu? Ya tentunya zikir itu yang kita tahu ya, bacaan misalkan baca Quran, sholat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bacaan-bacaannya kayak begitu. Nah, sekarang ada kalau zikir ini pahalanya ini, zikir ini pahalanya ini, zikir ini pahalanya ini. Hadirin, intinya adalah payung hukumnya adalah zikir dan perbanyak zikir. Adapun nanti misalkan kalau zikir ini baca ini dapat ini, zikir ini dapat ini, itu asal jangan dusta, jangan maudu aja, jangan palsu aja. Kata ulama dhaif pun tidak masalah. Itu kira-kira untuk pengantar. Maka oleh karena itu di dalam dalail fadhail ini saya mengumpulkan beberapa banyak hadis lah, ratusan hadis. Nanti kalau mau dicetak bukunya boleh. Ya. Ini kemarin waktu ketemu Abi di Azikra, Ustaz Abdul Syukur katanya, udah Mi, cetak aja katanya gitu. Nah, tapi ini nanti aja ya, masih banyak perbaikan. Bapak-bapak kalau semangat semuanya juga ngantuk aja hilang. Kalau semangat, kayak kalau tidak semangat mah ya jangankan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah. Artinya tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang harus disembah kecuali Allah. Mari kita melihat sejarah perjuangan dakwah Nabi, Pak. Sejarah perjuangan Nabi. Di Mekah Rasul itu berdakwah 13 tahun. Di Madinah Rasul itu dakwah 10 tahun. Di Mekah dakwahnya dakwah tauhid. Di Mekah itu dakwah keimanan.
dakwah keyakinan. Ketika di Mekah 13 tahun itu belum ada kewajiban syariat. Belum ada wajib sholat, belum ada wajib puasa, belum ada wajib haji, belum. Istuning. Yang diajarkan oleh Nabi itu adalah la ilaha illallah. Baru setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, ini merupakan dakwah syariah berarti. Pelaksanaan. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah haji, perintah zakat dan lain-lain. Jadi hadirin rahimakumullah, sebelum kita melakukan apapun dalam masalah ibadah kita, manusia khususnya itu tidak bisa, Pak. Kebaikan itu bisa berbuah pahala. Kebaikan itu bisa menjadi ibadah kalau di dalam dirinya itu tidak ada la ilaha illallah. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berharga, tidak ada sesuatu yang paling baik, baik itu ucapan atau perbuatan, kecuali la ilaha illallah itu. Nah, la ilaha illallah inilah yang ketika zaman Nabi dulu, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, walaupun dia itu adalah tukang mabuk, walaupun dia itu tukang main, walaupun dia itu tukang memperkosa wanita, ketika ia itu mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menganggapnya yang tadinya dia musyrik, yang tadinya dia kafir, maka dia dianggap beriman. Yang kemudian yang tadinya dia maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang segala macam, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasul menganggapnya dosanya semua habis. Maka kalau kayak seperti itu, bagaimana enggak utamanya ucapan la ilaha illallah itu? Orang yang membaca la ilaha illallah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kehormatannya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Ka'bah, "Hei Ka'bah, engkau ini mulia." Ka'bah itu mulia. Tapi katanya dibandingkan dengan satu orang yang membaca la ilaha illallah, menurut Allah lebih mulia orang yang membaca la ilaha illallah itu. Jadi luar biasa diri. Makanya afdhalu zikri la ilaha illallah. Tidak ada yang namanya sebutan zikir itu. Tidak ada yang namanya pengingatan. Tidak ada yang namanya ungkapan. Yang paling hebat, yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Nah, kalau kita hadirin sudah punya la ilaha illallah dalam diri kita ini, sudah punya kita ini la ilaha illallah, nggak menolak lagi. Kalau orang-orang Quraisy kan dulu kan nolak, Pak. Nabi Muhammad itu dakwahnya luar biasa, beratnya luar biasa. Ngajak orang bertuhan satu ketika orang-orang itu menganggap Tuhannya adalah banyak. Maka logika orang-orang kafir ketika itu, Muhammad, bagaimana kami mengakui Tuhan kami satu? Kami yang punya Tuhan 300 lebih saja masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang kesusahan. Gimana kalau kami nanti menyembah Tuhan satu? Nah, itu logikanya kayak begitu. Ya kalau kita sekarang, bapak-bapak semuanya sudah bisa baca la ilaha illallah semuanya.
Cuman nantinya tentunya hadirin, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita harus teruskan, berarti kita harus punya pengetahuan tentang apa itu hakikatnya la ilaha illallah. Sekarang kita, karena ini sederhana saja kita pengajiannya itu, siapa yang tidak bisa baca la ilaha illallah? Bisa semuanya. Dan la ilaha illallah ini disebutnya tahlil. La ilaha illallah disebut tahlil. Ada tahlil. Berarti kalau la ilaha illallahan namanya disebut tahlilan. Tolong saudara-saudara ingat. Perhatikan ini. Orang kafir saja, orang musyrik saja, ketika membaca la ilaha illallah itu jadi mukmin. Bagaimana bisa jadi sekarang ada orang mukmin ketika baca la ilaha illallah tahlilan kok jadi musyrik? Logikanya apa coba, Pak? Paham belum? Kok sekarang ada saudara-saudara kita nih kan? Kita udah mukmin, kita ini udah mukmin, udah Islam. Ketika kita tahlilan baca la ilaha illallah, kok dicap musyrik? Linta coba kira-kira itu. Allahu akbar walillahillah. Apa Pak? Paham nggak Pak? Oh ya, paham ya. Jadi orang yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalaupun dianggap itu sebut gila, kata Nabi, tidak masalah. Tidak masalah. Emang dulu juga di zaman Nabi orang yang baca la ilaha illallah dianggap gila. Kalau Nabi benar enggak? Ya pasti benarnya Nabi itu. Nabi cerdas enggak? Ya Nabi pasti cerdasnya. Tapi Nabi ketika baca la ilaha illallah atau mengajarkan la ilaha illallah, dianggapnya Nabi itu orang bodoh, orang gila, malah tukang sihir. Allahu akbar walillahillah. Baik ya, kita semuanya tahu bahwa tidak ada yang paling utama, yang tidak ada yang paling baik zikir, ucapan, ungkapan kecuali la ilaha illallah. Kenapa masalahnya? Orang itu sholat, orang itu ibadah tidak bakal diterima sholat ibadahnya kalau di dalam hatinya, di dalam ucapannya tidak punya la ilaha illallah. Gitu. Tapi sekarang ini orang-orang luar Islam ini pada pinter-pinter loh baca itu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illallah. Udah pada pinter semuanya itu. Udah pada pinter semuanya. Nah, ketika ada kita ini menghadapi orang kayak seperti itu, kita menghukumi dia mukmin, muslim, bukan? Ya tentu kita bilang belum. Beok saja, beok, tahu beok kan? Itu bisa bilang la ilaha illallah, gitu bisa. Tapi kita mengatakan bahwa beok tidak bisa beriman. Nah oleh karena itu bapak-bapak, tentunya setelah kita tahu la ilaha illallah, nanti akan ada kajiannya. Kita panggil nanti ahli-ahli tauhid. Nah itu ilmu masail. Perlu ada kajian itu. Nah, saya sekarang hanya ingin bagaimana supaya kita punya keinginan, punya kemauan agar kita mau menzikirkan la ilaha illallah. Itu dulu. Hadis kedua. Dan doanya nanti. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Musa, Nabi Musa bersabda, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bihi. Ini Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, ajarkan aku, beritahu aku zikir apa yang paling bagus aku ucapkan, aku bacakan.
alimi, ajarkan aku syai'an sesuatu, azkuruka bihi, aku bisa berzikir kepadamu dengan sesuatu itu. Kalau bahasa kita sekarang ini, Abi minta doa dong, minta amalan dong, minta zikiran dong, pakai dong. Ini Nabi Musa mintanya sama Allah. Ya Allah, ajarkan aku, beri aku bacaan zikir apa yang paling baik aku ucapkan, aku zikirkan. Kemudian wa'ad'uka bihi, dan aku berdoa bihi dengan sesuatu itu, dengan zikir itu. Ada zikir berarti ada doa. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Kata Allah, katakan Musa la ilaha illallah. Nah, Nabi Musa minta dua ya. Satu, ajarkan aku sesuatu untuk aku bisa berzikir. Ajarkan sesuatu kepadaku agar aku bisa berdoa. Oke? Allah mengajarkannya, memberikannya itu satu, yaitu ucapkan oleh kamu la ilaha illallah. Sederhana sekali. Berarti kalau kita mengatakan la ilaha illallah, maknanya dua. Amalan itu dua. Satu sebagai zikir, dua sebagai doa. Udah gitu. Satu sebagai zikir, kedua sebagai doa. Doa itu ya untuk meminta, ya minta apa aja. Bisa memang kalau kita minta mobil baru pakai la ilaha illallah, ya bisa. Karena la ilaha illallah itu adalah doa, gitu maksudnya. Paham belum? Ya kan kita makan doa teh dunia wayan, kita mau pengen teh. Oke, ulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, minta aku sesuatu yang bisa aku berzikir kepadamu dan juga aku bisa berdoa kepadamu. Allah mengasihinya adalah satu. Musa, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah. Nabi Musa bilang lagi, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hada. Setiap hambamu itu sudah bisa mengatakan itu. Kullu ibadik, setiap hambamu yaqulu hada, itu sudah biasa berkata itu. La ilaha illallah itu nggak aneh, gitu kan? Bapak-bapak suka minta yang aneh-aneh kan? Suka minta yang aneh-aneh. Padahal pusaka yang paling aneh itu ya itu yang la ilaha illallah. Kita minta yang lain-lain. Oke. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai kita ibaratnya apa namanya? Kita punya benda yang kita pegang tapi kita mengharapkan yang masih terbang. Jangan sampai seperti itu. Baik. Qala, Allah berfirman, "Qul la ilaha illallah." Udah ucapkan aja la ilaha illallah 2 kali. Ucapkan oleh kamu la ilaha illallah. Silakan coba oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dipahami dialog itu. Ya Rasul, aku minta sesuatu yang bisa aku berzikir dengan sesuatu itu. Aku bisa meminta kepadamu dengan sesuatu itu. Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, kalau itu mah udah biasa, orang juga semua juga mengucapkannya. Kira-kira apa ini? Allah mengatakan, katakan la ilaha illallah lagi. Nggak yakin kita, memang kayaknya ada raguan kayaknya ini. Kita ragu, masa iya? Masa iya? Udah baca la ilaha illallah. Iya Pak. La ilaha illallah, gitu kira-kira. Suka ada ragu ya?
Nabi Musa kayak seperti itu. Akhirnya Allah bilang, Nabi Musa bilang, inna ma uridu syai'an tahussuni bihi. Ya Allah, aku ingin minta yang spesial untukku. Memang begitu lagunya, kita ini mintanya yang spesial aja. Martabak aja pengen yang spesial. Inginnya yang khusus lah. Itu biasa itu ya. Pengen yang khusus untukku. Tapi tetap Allah bilang, yang khusus itu, yang hebat itu, yang bagus itu adalah la ilaha illallah. Sampai Allah bilang begini, ya Musa, lau anna ahlas samawati sabi wal aradin. Hei Musa, kalau saja penduduk 7 lapis langit, wal aradina sab'i, dan penduduk 7 lapis bumi, pikipatin wala ilaha illallah pikipatin. Kalau saja ini seluruh ahli langit, seluruh ahli bumi disimpan dalam piring timbangan sebelah ini, kemudian la ilaha illallah disimpan lagi di piring timbangan sebelah sini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malat bihi la ilaha illallah. Pasti la ilaha illallah itu akan melebihi, mengungguli beratnya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Susah juga kan kalau nggak yakin, nggak iman, makan berat Pak. Masa iya ya, tuh kan? Masa iya? Emang berat sih kalau ngasih tahu bahwa kepada kucing bahwa uang itu berharga. Susah juga memang ngasih tahu emas itu berharga kepada monyet dibandingkan dengan pisang. Susah juga tuh, walaupun dikasih penjelasan juga emas berharga daripada pisang. Kasih monyet, milih mana? Dasar monyet. Jadi memang berat Pak, berat sekali. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana kehidupan para sahabat yang memiliki hakikat la ilaha illallah. Gitu. Nah sekarang kita latihan aja dulu. Sekarang latihan dulu. Kata Nabi, jadidu imanakum. Perbaharui itu iman kita itu, perbaiki terus iman kita itu. Kata sahabat, bagaimana caranya membaiki iman itu? Perbanyak oleh kamu ucapan la ilaha illallah. Ini yang dasarnya dulu, dasar dulu. Yang dasarnya dulu. Sadanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, nanti bapak-bapak akan banyak menemukan di antara kita yang terutama ahli thariqah dan ahli sufi, zikirnya itu la ilaha illallah. Tapi nanti jangan kebablasan. Jangan karena dengan la ilaha illallah yang sangat semuanya itu akhirnya cukup dengan itu aja. Dan kalau Abi dengan guru-guru Abi yang sesanad lah katakanlah ya, kalau kita nanti ingin memilih thariqah, bukan menyalahkan ya, ingin memilih thariqah, carilah thariqah yang membaca la ilaha illallahnya itu kelihatan benernya gitu. Paham lo? Kan gaya-gayanya beda-beda. Kalau Abi diajarkan Naksabandiyah Aliyah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tariqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan. Silakan. Nah, cuman kata Abi tadi, kalau Abi dari nasihat beberapa guru Abi, kalau nanti ada gitu kan, yang misalkan membaca la ilaha illallahnya itu tidak jelas, kita tidak nyalahkan, gitu kan, tidak menyalahkan. Tapi sebaiknya kita membaca la ilaha illallah itu dengan bacaan yang baik, benar. Ya silakan aja. Itu kan pasti ada apa namanya? Ada thariqahnya. Baik, hadirin rahimakumullah. Masih ada 15 menit lagi. Hadis yang ketiga. Talha bin Ubaidillah bin Karis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalud du'a yauma Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi ulangi lagi. Doa yang paling utama itu doa Arafah. Doa yang paling utama itu doa Arafah. Kemarin ini kita nih kok rame-rame di Indonesia ini. Padahal biasanya juga biasa aja. Perbedaan yang namanya perbedaan waktu, perbedaan Id, perbedaan wukuf itu biasa, Pak. Perbedaan puasa, di sini puasa, di sana belum, itu biasa. Tapi ini ada yang ngompor-ngomporin ini kayaknya nih di Indonesia ini. Saya khawatir memang ini ada yang mendesain kita ini supaya pecah. Abi yakin itu ini nggak mungkin ini kok. Ini bukan perkara baru, Pak. Bukan perkara baru. Hadirin rahimakumullah, doa yang paling utama itu doa Arafah. Doa Arafah. Dan itu memang beda amalannya. Hadirin, ada puasa Arafah, ada wukuf Arafah. Itu beda. Kalau puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Ada wukuf kan, nggak ada wukuf, pokoknya tanggal 9. Gitu. Dulu nggak ada wukuf, apa kita nggak ada puasa? Ada. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah saat wukuf, tidak ada. Nah, sementara penetapan wukuf, ya, penetapan wukuf itu saatnya udah jelas. Saatnya di mana? Di Arafah. Saatnya adalah setelah zawal, tanggalnya tanggal 9. Nah, sementara penentuan tanggal itu beda-beda dari negara satu ke negara yang lain. Gitu. Di sini sudah sholat subuh, di sana belum. Apa mau ngikutin? Ya nggak bisa tuh. Beda, harus beda. Tapi waduh, Pak, Masya Allah, seolah-olah kita ini di apa namanya, nggak masalah, kita mah udah biasa, berbeda itu udah biasa. Tapi jangan dipanas-panasin. Akhirnya kita pecah, Pak. Ulangi lagi, Bapak-bapak hadirin. Ulangi lagi. Doa yang paling bagus, paling utama adalah doa Arafah. Dan apa yang paling baik yang aku katakan, dan juga yang dikatakan oleh para nabi-nabi terdahulu, artinya zikiran, ucapan yang aku katakan dan yang dikatakan oleh para nabi-nabi terdahulu, yang paling utama di antara semuanya adalah la ilaha illallah. Nah, itu dulu pondasinya, itu aja dulu ya.
Ulangi lagi, pondasinya itu aja dulu. Nanti kita akan teruskan. Kalau masalkan la ilaha illallah dengan bacaan yang mana, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada la ilaha illallah al-hayyul qayyum, ada apa saja, nanti terusinnya berapa bacanya, di mana cara bacanya, gimana, itu nanti kita akan ketemu nanti. Sekarang kita ini Bapak hadirin rahimakumullah, mari kita semuanya menganggap bahwa selamatnya kita itu kalau kita punya la ilaha illallah. Mati kita, hidup kita itu dengan la ilaha illallah. Hati-hati Bapak sekarang ini. Inilah kemuliaan yang paling utama.